Kita lanjutkan membahas 3 fitur utama AMC lainnya. Fitur utama yang ketiga yaitu berbicara satu suara. Artinya beberapa pesan harus bicara dengan satu suara yang sama. Pesan satu suara ini menyangkut alat-alat markom seperti iklan, sales promotion, online dan lain sebagainya. Pesannya terkoordinasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan program AMC. Pesan satu suara bukan berarti bentuk pesannya juga sama, tetapi lebih kepada konteks isi pesan pada setiap alat markom yang digunakan dalam mempromosikan sebuah produk atau jasa dari perusahaan. Contohnya pada perusahaan laptop khusus gaming misalnya. Mereka menggunakan sponsorship, brand ambassador dan iklan, di mana di sponsorship mereka menggunakan kompetensi game, konten iklan game, dan brand ambassador menggunakan YouTuber game atau public figure game, dan iklannya mengiklankan pada majalah game. Pada semua titik sentuhan yang dilakukan oleh laptop khusus gaming ini, semua pesannya harus berisi satu suara. Pesannya harus sesuai dengan apa yang ingin dicerminkan dari laptop khusus gaming ini. Artinya satu titik sentuhan dengan satu titik sentuhan lainnya bicaranya semuanya satu suara. Yang harus Anda perhatikan, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat pesan yang tidak satu suara. Pertama, pesan terabaikan, artinya tidak mendapatkan perhatian konsumen. Kedua, kesadaran merek pada konsumen kecil. Ketiga, pesan menjadi bertentangan karena antara satu alat markom dengan yang lainnya berbeda. Dan yang ketiga, keliru terhadap merek mengenai persepsi konsumen pada merek tertentu. Intisari pada fitur utama yang ketiga ini, sajikan pesan terpadu pada semua titik sentuh yang digunakan. Artinya pesannya satu suara dan tidak berbeda-beda antara alat markom satu dengan yang lainnya. Fitur utama AMC yang keempat yaitu membangun hubungan. Yaitu membangun hubungan dengan konsumen dalam jangka waktu yang lama daripada sekedar membiarkan konsumen terlibat dalam keikutsertaan sementara. Tercapainya hubungan yang baik dengan konsumen ini mendorong terciptanya adanya suatu pembelian berulang yang dilakukan oleh konsumen. Kedua, hubungan yang bertahan lama antara merek dengan konsumen. Dan yang ketiga adalah terciptanya loyalitas dari konsumen terhadap suatu merek tersebut. Membangun hubungan dengan konsumen ini seperti dianalogikan pada analogi ember bocor, di mana jika kita terlalu fokus untuk mengisi ember tanpa memperhatikan kondisi ember tersebut, maka yang terjadi adalah sia-sia. Artinya, seberapa banyak pun air yang kita isi pada ember tersebut akan percuma jika bawah dari ember tersebut bocor. Hal tersebut juga sama pada dunia markom. Artinya, jika Anda terlalu fokus untuk mencari pelanggan-pelanggan baru tanpa memperhatikan pelanggan yang lama, maka hasilnya pun juga akan sia-sia. Karena ketika Anda mendapatkan pelanggan baru, pelanggan lama Anda hilang. Dan itu akan terus-menerus terjadi seberapa banyak pun Anda mencari pelanggan baru. Ada dua cara untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Pertama, program loyalitas, yaitu penciptaan konsumen yang berkomitmen terhadap suatu merek. Kedua, program eksperiensial, penciptaan pengalaman merek yang dapat membuat kesan positif pada konsumen. Program loyalitas ini seperti yang dilakukan oleh Caribou Coffee, di mana mereka menggunakan Caribou Card, yaitu konsumen yang membelanjakan minimal $1,5 selama 10 kali kunjungan akan mendapatkan kredit ke Caribou Card senilai $4. Contoh kedua yaitu program loyalitas yang dilakukan oleh Pizza Hut, di mana Pizza Hut menawarkan dengan membayar fee tahunan sebesar $14,99,
konsumen akan mendapatkan pizza porsi besar di awal dan tambahan pizza gratis setiap bulannya jika melakukan pembelian 2 pesanan selama sebulan. Artinya, program loyalitas ini digunakan untuk mendorong konsumen agar terus-menerus melakukan pembelian berulang. Sedangkan pada program experiential, contohnya yang dilakukan oleh perusahaan Kitchen Set, di mana perusahaan ini melakukan sebuah konsumen gathering dengan mengundang konsumen untuk hadir dalam acara memasak yang seluruhnya dilakukan dengan kitchen set tersebut. Contoh kedua pada program experiential adalah pada perusahaan property group, di mana mereka menggunakan pameran dengan membangun kamar dalam bentuk sesungguhnya pada pameran tersebut, sehingga konsumen akan merasakan kondisi kamar yang nyata pada pameran yang dibuat oleh perusahaan properti tersebut. Artinya, program experiential ini mendorong konsumen untuk merasakan langsung produk yang kita jual, untuk menimbulkan sebuah kesan positif bahwa apa yang kita jual memang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Inti sari fitur utama AMC yang keempat ini bahwa lebih ekonomis mempertahankan konsumen yang sudah ada daripada menarik konsumen baru, sehingga membangun hubungan dengan konsumen dianggap sangat memerlukan untuk meminimalisirkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan promosi. Fitur AMC yang kelima yaitu persuasif. Jangan kehilangan fokus pada tujuan akhir, yaitu untuk mengaruhi perilaku, bukan hanya sekedar mengaruhi sebuah emosi. Pada fitur yang kelima ini yang harus Anda perhatikan bahwa keberhasilan AMC mensyaratkan adanya upaya-upaya komunikasi yang diarahkan untuk mendorong berbagai bentuk respon perilaku yang intinya membuat orang bertindak. Ada 3 bentuk respon, yaitu yang pertama kognitif, artinya konsumen menyadari akan adanya suatu merek. Yang kedua afektif, konsumen memberikan respon berupa emosi terhadap suatu merek. Dan yang ketiga yaitu konatif, konsumen melakukan respon tindakan terhadap sebuah merek tersebut. Pada program AMC, bentuk respon yang dinilai bukan hanya pada respon kognitif dan afektif, tetapi lebih kepada bentuk respon konatif. Atau mudahnya, apakah konsumen tersebut memutuskan membeli atau tidak mengenai produk yang kita jual. Contohnya pada iklan kampanye politik misalnya, tujuan akhir AMC kampanye politik belum dikatakan berhasil dengan hanya membuat orang mengenal atau membuat orang menyukai calon tersebut, tetapi keberhasilan ditentukan oleh apakah orang akan memilih kandidat tersebut atau voting adalah perilaku yang diinginkan. Contoh lain pada iklan kemanusiaan, tujuan akhir AMC kampanye kemanusiaan tersebut belum dikatakan berhasil dengan hanya membuat orang merasa sedih atau membuat orang merasa tersentuh, tetapi keberhasilan ditentukan oleh apakah orang tersebut akan menyumbangkan donasinya untuk iklan kemanusiaan itu. Kesimpulan dari 2 contoh tersebut bahwa kesan positif belum tentu akan membuat orang membeli. Contoh faktanya adalah 90% makanan sehat memiliki kesan positif pada konsumen, tetapi hanya 18% konsumen yang memutuskan untuk membeli makanan sehat tersebut. Sama juga dengan kampanye anti rokok. 99% orang beranggapan bahwa rokok berbahaya, tetapi hanya 14% orang perokok memutuskan berhenti merokok. 14% orang tersebut beranggapan bahwa yang akan terkena masalah kesehatan adalah perokok yang lainnya, bukan dirinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesan positif bukanlah tujuan akhir dari program AMC, tetapi tindakan dari konsumenlah yang menentukan apakah program AMC tersebut berhasil atau tidak. Inti sari fitur utama AMC yang kelima ini adalah jangan berpuas diri hanya dengan mencapai tujuan menciptakan kesadaran merek, karena apapun itu akan terasa percuma jika konsumen tersebut tidak melakukan sebuah pembelian.
Itulah penjelasan singkat mengenai 5 fitur utama AMC. Saya Insan dari IC Classroom, sampai jumpa di lain kesempatan.